إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa." Wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, janganlah kalian itu gulu dalam agama kalian, dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Jangan mengada-ngada, jangan berdusta. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk katakan kepada mereka, ahlul kitab di zaman itu, jangan kalian lewat batas, jangan kalian gulu dalam beragama. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang Nasrani. Tatkala mereka gulu lewat batas dalam memuji Isa putra Maryam, yang merupakan seorang nabi Allah yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, tapi mereka mengangkatnya menjadi Tuhan. Gulu lewat batas dalam beragama adalah kebiasaan dan perbuatan keji, perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an agar menjadi pelajaran untuk umat Islam, jangan sampai kita sebagai umat Islam juga melakukan hal yang serupa. Kenapa? Karena gulu lewat batas dalam menyikapi orang-orang yang saleh, dalam menyikapi hamba-hamba Allah yang saleh, itu diantara salah satu sebab kafirnya anak cucu Adam. Itu diantara penyebabnya. Awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Nuh ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan mereka mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Jangan kalian meninggalkan Wad, jangan kalian tinggalkan Suwa'a, jangan kalian tinggalkan Yaguth, jangan kalian tinggalkan Ya'uq, dan jangan kalian tinggalkan Nasr. Ini 5 nama yang dijadikan Tuhan di waktu itu. Mereka menyerahkan peribadatan kepada 5 nama ini.
Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita siapa mereka ini? Mereka ini kata para ulama disebutkan dalam hadis yang sahih, mereka ini adalah asma rijalin salihin. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka ini adalah orang-orang saleh, nama orang-orang saleh di waktu itu. Awal kisahnya ketika mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat cinta kepada mereka karena kedekatannya, kesolehannya, ketaatannya kepada Allah. Akhirnya mereka cinta. Wajar seorang manusia akan cinta, ya, akan menghormati, akan memuliakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, maka syaitan datang bisikkan kepada mereka, buatkan patung-patungnya. Supaya apa? Supaya kalian dapat mengenangnya, agar kalian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar mengingatkan kalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuatlah patung-patung itu. Awalnya belum disembah, tapi itu strategi syaitan, strategi iblis. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman kita sekarang. Mereka menyusun strategi-strategi tertentu untuk menjelekkan, untuk memurtadkan umat Islam. Di sekolah-sekolah tinggi mereka mempelajari Islamologi, menjelek-jelekkan Islam, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti Indonesia ini tidak ada lagi orang yang beragama Islam. Mereka tidak percaya lagi dengan agama Islam. Kita lihat awalnya mereka belum disembah. Apa yang terjadi? Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falamma tala alaihimul amadu wa nusiyal ilmu. Berlalu waktu yang panjang, generasi demi generasi, terlupakan ilmu. Generasi berikutnya, generasi belakangan tidak tahu apa sebabnya patung-patung ini ada di situ. Kemudian syaitan membisikkan mereka, patung-patung ini dahulu dibuat oleh nenek moyang kalian agar disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuja patung-patung ini dan seterusnya. Mereka ditipu, yang pada akhirnya patung-patung itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Awalnya belum disembah. Apa penyebabnya? Penyebabnya ghulu, lewat batas dalam memuji orang-orang yang soleh, lewat batas dalam menghormati dan memuliakan orang-orang soleh. Wajib bagi kaum muslimin untuk memuliakan, menghormati orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, tapi nggak boleh lewat batas. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan, la taturuni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian itu lewat batas dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani lewat batas dalam memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah tidak boleh disembah, tidak boleh dipertuhankan, tidak boleh kita lewat batas dalam memuji beliau. Wa rasuluhu, dan beliau adalah seorang rasul, tidak boleh didustakan, harus dibenarkan. Nabi ingatkan. Dan kebiasaan yang seperti ini jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ditiru oleh umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah mengingatkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai-sampai kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun kalian ikut juga masuk dalam lubang biawak. Penyebabnya apa? Gulu, lewat batas dalam memuji orang-orang soleh, dalam menyikapi, dalam menghormati, memuliakan orang soleh.
Itu penyebabnya. Dan ternyata benar. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mencontoh, orang-orang Islam dari kalangan kaum muslimin yang mencontoh kebiasaan ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Habibah menceritakan Ummu Salamah radhiyallahu anhu, waktu itu beliau melihat di negeri Syam atau di Habasyah, orang-orang Nasrani itu menggambar, melukis orang-orang soleh mereka dan diletakkan dalam rumah-rumah ibadah mereka, dalam gereja-gereja mereka. Maka ketika beliau pulang ke kota Madinah, beliau ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang beliau lihat di waktu itu. Maka Nabi SAW bersabda, ulaika, mereka-mereka itulah, idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih sawwaru tilkas suwar wa banau ala qabrihi masjida. Mereka-mereka itulah, kalau orang-orang saleh, hamba-hamba soleh di antara mereka mati, meninggal dunia, maka mereka lukis, mereka gambar wajah-wajah mereka, dan mereka bangun rumah-rumah ibadah di atas kuburan-kuburan mereka. Perhatikan, gambarnya dilukis, digambar, gambar makhluk bernyawa, orang-orang soleh, digantung di rumah-rumah ibadah mereka. Kata Nabi SAW, ulaika syirari khalqi indallah. Mereka-mereka itulah manusia-manusia, makhluk-makhluk yang paling buruk di sisi Allah yaumal qiyamah, di hari akhirat nanti. Apakah perbuatan seperti ini ditiru, dicontoh oleh sebagian umat Islam? Jawabannya iya. Orang-orang soleh difoto, dilukis, dijual, diperjualbelikan, kemudian dibumbui dengan bumbu-bumbu untuk menyesatkan kaum muslimin. Kamu beli ini gambar orang soleh, nanti berkah. Semakin besar fotonya, semakin berkah. Pasang di rumahmu. Padahal Nabi larang, jamaah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat membawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya atau anjing di dalamnya. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, wala suratan illa tomastahu, ketika beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah kau mendapatkan kuburan yang dimuliakan kecuali engkau ratakan, atau gambar makhluk bernyawa kecuali kau hapus. Langkah preventif, pencegahan, jangan sampai kita terjatuh seperti kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan itu diikuti oleh sebagian kaum muslimin di hari ini. Mereka pasang foto di rumah-rumah mereka, foto orang-orang soleh. Tujuannya apa? Niatnya apa? Niatnya ngalap berkah. Gak ada dalilnya, jamaah. Nabi gak pernah ajarkan seperti itu. Bahkan melanggar. Malaikat gak masuk di rumah kita. Keberkahan itu datang dari Allah. Kalau kita ingin meraih keberkahan, lakukan amalan-amalan saleh. Perbanyak sholat sunnah di rumah, lakukan puasa sunnah, lakukan sholat-sholat sunnah, perbanyak sedekah. Adakan majlis-majlis ilmu di rumah kita, undang orang-orang berilmu, adakan pengajian, berkah rumahnya. Bukan dengan cara menggambar, kemudian letakkan foto-foto gambar-gambar makhluk bernyawa, kemudian dicikokin dengan janji-janji palsu bahwa saya gambar-gambar itu mendatangkan berkah, padahal nggak ada dalilnya. Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu, jamaah. Sehingga apa? Semakin tinggi rasa cintanya kepada gambar-gambar, foto-foto yang digantung di rumah-rumahnya. Kalau dia meyakini foto itu mendatangkan, foto itu langsung yang memberikan manfaat dan mudarat bagi kehidupannya, dia jatuh dalam perbuatan syirik akbar, keluar pelakunya dari Islam. Hati-hati. Tapi kalau dia meyakini foto itu hanya sebab,
berarti dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini jatuh dalam perbuatan syirik asgar. Baik syirik akbar atau syirik asgar, dua-duanya dilarang dalam Al-Quran. Dua-duanya dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan untuknya surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Hati-hatilah kalian dari sikap guluh, lewat batas, ekstrim, berlebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, baik dari kalangan Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, karena mereka melakukan gulu, lewat batas dalam memuji, dalam memuliakan orang-orang saleh di antara mereka. Yang pada akhirnya orang-orang saleh, orang-orang yang taat di antara mereka dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang layak, yang berhak untuk disembah kecuali Dia, yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Tuhanmu menetapkan, mewajibkan agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul terdahulu, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah Israel, Nabi Ya'qub alaihi salam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi? Apakah kalian hadir menjadi saksi ketika kematian sudah hampir mendatangi Ya'qub? Nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel artinya Bani Ya'qub, keturunannya Nabi Ya'qub. Dari keturunan Nabi Ya'qub inilah lahir 12 suku Israel. Apakah kalian hadir waktu dia hampir mati? Ketika dia tanya kepada anak cucunya, kepada baninya, kepada anak keturunannya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Qalu, mereka menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida." Kami akan menyembah Tuhanmu. Siapa Tuhannya Ya'qub? Siapa Tuhannya Israel? Allah. Wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhan nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim, Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim dan dua anaknya Ismail dan Ishak menyembah siapa? Mereka menyembah Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, ilahan wahidah, bukan tiga, bukan juga tiga Tuhan dalam satu, tiga entitas dalam satu hakikat, bukan. Tapi Tuhan yang satu. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Kami muslim kepadanya, artinya kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi dan rasul.
yang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gulu, lewat batas dalam menyikapi, dalam memuliakan orang saleh, ini diantara salah satu sebab penyimpangan orang-orang terdahulu, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita. Diberikan taufik agar kita selalu istiqomah di atas agamanya. Istiqomah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah dan meninggalkan segala perbuatan bid'ah dalam agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan atau menuntunkannya. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah, sehingga dengannya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ardina lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.